Kenapa saya buka room ini, Kak? Karena selalu, Pak, begini ya, Pak. Orang menyalahpahami iman kami. Padahal Kristen itu ya, dalam Alkitab kami pun kami tidak pernah menyinggung sesembahan orang lain, ya. Iya. Tetapi selalu orang mengatakan ini, sesembahanmu 3, kamu menyembah manusia. Kalau kita mau adil, Pak, kekristenan juga pernah diserang. Dulu sempat ada yang mengangkat isu, apakah kota Nazaret ada? Saya lebih memilih untuk percaya Yesus, karena Yesus itu lebih mengenal saya. Dia mendesain Jadi, manusia ini sedemikian rupa. Untuk apa? Jadi- Untuk bisa berpikir. ya, jadi room ini ya, walaupun isinya ada hujatan, ya itulah manusiawi lah. Itu karena terkait dengan masalah keimanan, ya. Tetapi saya mengambil sisi positifnya, karena dari room ini saya bisa mengenal pembelajaran baik itu dari sisi Islam, juga dari sisi Kristen, ya. Karena di situ baik nanti tidak tahu nanti narasumbernya siapa saja, itu kan juga mengutip ayat-ayat yang menjadi pertanyaan orang Islam, yang menjadi pertanyaan orang Kristen. Nah, disitulah ada proses belajar. Nah, inilah saat yang tepat bagi saya untuk belajar, karena saya akui saya baru seminggu ini ngikuti room ini. Jadi saya lihat terus terang baru seminggu ini. Saya lihat setiap hari sampai saya sudah nggak pernah lagi lihat TV, karena lihat room ini terus. Kalau Kak Agatha sedang live, saya pasti saya lihat. Ya, di situlah saya belajar. Ya, jadi belajar walaupun di situ ada hujatan-hujatan, ya itulah manusiawi lah. Kalau keyakinannya mungkin dia obok-obok, mungkin juga sebaliknya kalau keyakinannya Kak Agatha dia obok-obok juga ya. Adalah rasa ketersinggungan, itulah manusia. Tapi kita ingat ya, kita supaya kita tidak cacat logika ya, Pak ya. Semua orang menarasikan sesuatu itu bukan tanpa alasan, betul. Saya membuat room seperti ini pun bukan tanpa alasan. Bapak tahu, Pak. Saya yakin ya, karena ada apa yang menghujat Kristen, sehingga ya, jadi itu tidak bisa dipungkiri. Ya, saya itu paling tidak setuju kalau tokoh agama itu membahas agama yang lain, pasti tidak akan pernah ketemu. Ya, jadi kalau Islam bahas Kristen pasti tidak akan ketemu. Kristen bahas Islam pasti tidak akan ketemu. Nah, di sini saya belajarnya adalah menarik benang merahnya. Ya, jadi kira-kira pembelajaran apa yang kita peroleh dari kesemuanya ini. Iya, itu tadi ya, hubungan sebab akibat itu penting kita tahu. Makanya saya selalu katakan dewasalah dalam bersosial media. Kalau saya akan ambil positifnya, bukan negatifnya. Saya akan kalikan 0 itu semua negatifnya, seperti yang di pemahaman Pak Muljono. Kenapa saya buka room ini, Kak? Karena selalu, Pak, begini ya, Pak. Orang menyalahpahami iman kami. Padahal Kristen itu ya, dalam Alkitab kami pun kami tidak pernah menyinggung sesembahan orang lain, ya. Tetapi selalu orang mengatakan ini, sesembahanmu 3, kamu menyembah manusia. Berkali-kali saya sudah katakan, kami itu menyembah Allah yang jadi manusia. Tetapi orang selalu mengolok-olok iman kami. Jadi kami di sini, Pak, sebenarnya bukan menghujat, Pak, berapologetika. Kalau pada akhirnya jatuh pada pembalasan akan hujatan, ya karena mereka memulai itu. Kalau Bapak memang ikuti seminggu ini, Bapak tadi juga lihat ya, seperti apa mereka itu ngolok-ngolok saya, ngolok-ngolok Tuhan saya gitu. Seperti itu. Jadi saya pun tidak mau membenarkan diri saya. Tentu saya jatuh ke dalam dosa dalam hal ini. Ketika saya mempertanggungjawabkan iman saya memang jatuh ke dalam dosa. Tetapi satu hal yang bisa kita tarik dari sini adalah hargai orang supaya orang pun menghargaimu demikian gitu. Tetapi kalau kalian pun tidak menghargai iman kami, ya bagaimana orang mau respect dengan iman kalian? Karena ya memang itu yang selalu kami lihat. Faktanya memang dilihat seperti itu. Ya, seperti itu. Shalom Rob Jono, silakan, mungkin Pak Rob Jono ada yang mau disampaikan. Jarang-jarang. Shalom. Shalom. Shalom sis, ya udah lama nggak main kesini. Shalom bang orang awam ya kali ini. Iya, shalom bang. Ya saya tertarik sama Pak Mujiono. Kebetulan nama kita mirip Pak ya. Cuman Bapak pakai Y. Iya.
Tapi gini Pak, seperti kata kakak saya Sis Agatha tadi ya, tentang apa, kenapa kita lihat sejarah itu penting Pak, karena diskusi sejarah itu akhirnya sesuatu yang paling netral Pak. Jadi saya tidak berusaha menafsirkan kitabnya Bapak juga nggak sebaliknya seperti itu menafsirkan kitab kami. Kan Sis Agatha, abang saya juga, Bang Orang Awam ini kan berapologetika, seringnya kami itu selalu berusaha kan meluruskan pelintiran-pelintiran, penafsiran-penafsiran teman sebelah yang tidak bertanggung jawab gitu. Iya, betul. Betul. Nah, kalau kami, kalau saya misalnya saya berusaha Pak ya tidak menafsirkan kitab Bapak. Jadi Iya. kalau Bapak tadi mengatakan sejarah, ya kalau Tuhan Yesus Pak tentang penyaliban tadi, bahkan catatan sejarah yang di luar kekristenan tuh sangat banyak sekali Pak. Iya, Kalau betul. Bapak, kalau Bapak Makanya saya mau, tadi bilang bahwa saksinya itu nyata, ya. Jadi saksinya nyata dan tercatat di catatan sejarah, ya. Jadi kalau sejarah itu kan sudah dalam pengamatan secara empiris, dari penyelidikan secara iya, terus menerus, ya, sehingga nanti disimpulkan bahwa kejadian atau sejarah itu terjadi. iya Pak, banyak. Jadi maksudnya ketika misalnya ini diterapkan hal yang sama kepada Islam, apakah bisa Pak? Ya, jadi memang kelemahan, ya. Jadi kalau nanti saya bilang kelemahan, nanti salah juga, ya, bahwa memang ada sisi-sisi yang tidak lengkap, ya. Jadi sehingga perlu informasi tambahan, ya. Sedangkan informasi tambahan itu kadang tidak tercatat di hadis, karena kalau di Islam kan sumbernya kan Iya, Al-Quran dan hadis, kadang tidak tercatat. betul. Sehingga orang tidak percaya, ya, tidak terdokumentasi dengan baik, ya, seperti buku sejarah, ya, ada berdasarkan amatan Enggak, empiris, saya ada tidak, saksi-saksinya, betul. ya, itu. Tapi maksud Itu saya yang begini Pak, kalau misalnya sebenarnya bisa dibahas ke lebih dalam ya. Misalnya kita uji kisah-kisah yang sama. Misalnya tadi ya, saya mendengar dari bawah misalnya di dalam kitab Lukas atau Injil Lukas di dalam Bible ada kisah tentang Zakaria. Itu pun sama di dalam Quran. Sebenarnya kita bisa ke sana, tapi saya tidak. Kalau itu agak mendalam ya. Kalau kita membahas kontennya, nanti seperti kata Bapak ada yang tidak lengkap, ada lain sebagainya. Tapi kalau begini Pak, misalnya saya Pak ya, yang sederhana saya ini udah, teman-teman yang kalau lihat saya jarang naik, tapi kalaupun saya naik ada satu hal yang saya dari dulu mencari itu nggak ketemu Pak. Semua cerita itu berawal dari Mekah Pak. Kota Iya. Mekah pun ketika kita mencari datanya Pak, itu kota itu belum ada Pak, bahkan sampai ke ada. abad ke-7. Iya. Iya. Ya, di sejarah dunia juga tidak mencatat, ya, Iya. keberadaan kota itu. Itu kan jadinya Tanda tanya. apa ya? Kalau kita mau adil Pak, kekristenan juga pernah diserang. Dulu sempat ada yang mengangkat isu apakah kota Nazaret ada. Ada yang mengangkat isu kota Nazaret tidak pernah ada di abad pertama. Nah, tapi ternyata diadakan penelitian, ada bukti arkeologinya abad pertama kota Nazaret. Jadi kekristenan di uji yang seperti ini sudah lewat Pak. Misalnya ini ya, izin ya Sis ya, saya pansos ya, mumpung ini Enggak, silakan. yang nonton 1000. Iya, silakan. Banyak nih teman muslim. Jadi di dalam kota catatan perdagangan pun Pak, tidak ada Pak kota Mekah, kita nggak bisa menemukan. Iya. Ini bagaimana? Maksudnya Bapak, teman-teman muslim, saya sayangnya ketika membahas ini tidak pernah mendapat tanggapan serius gitu saya. Iya, betul. Iya. Dan ini datanya Jadi banyak Pak. memang Misalnya bukan jalur perdagangan ya, kota Mekah itu. iya, dan bukan cuma kotanya satu tidak pernah tercatat Pak. Ada peradaban nggak di sini, Bang John? Nah ini nggak ada sih.
Jadi ketika kita mencari ya bukti bahwa ada peradaban di sini, itu nggak ada sama sekali. Sulitnya di situ. Bahkan sebenarnya kan jalur Cara sutra. kita mengidentifikasi adanya peradaban di suatu kota itu biasanya apa? Peninggalan apa yang ada? Betul. Jadi ada dua ya. Misalnya kita ada proklamasi aja kemerdekaan. Nah, kita itu tahu karena ada saksi seperti kita katakan tadi ya. Ada Bung Hatta, Soekarno-Hatta dan orang lainnya. Lalu ada bukti arkeologinya, ada naskah aslinya. Lalu ada validasi eksternal orang luar yang arkeologi nggak kayak gini ya? Kalau kita lihat sejarah ya, ada misalnya, tentu manusia kalau ada peradaban berarti dia makan dan bertahan hidup di situ. Tentu misal Betul. kayak gerabah, alat-alat mungkin dia untuk bertahan hidup. Nah itu ada nggak kira-kira di abad ke-7 di Mekah ini? Nah, itu mantap, benar sekali ya Sis ya, karena memang ternyata ada yang sudah meneliti itu juga. Jadi kan ini orang Arab ketika mereka berinteraksi sampai ke Cina. Nah, dari barat sampai ke timur, dinasti Han Cina. Dan seperti kata Sis Agatha, salah satu bentuk peradaban itu adalah yang tercatat ya, dicari oleh orang Cina itu keramik. Nah, itu arkeologi keramik itu. Nah, ini catatan dari Cina ya. Nah, ini catatan orang Cina berinteraksi dengan Arab sudah sejak Arab itu berdiri kekhalifahan. Nah, lalu perdagangannya pun kita bisa lihat bahkan sampai ke Sumatera, Malaka, ini ada semua. Tetap Mekah tidak ada di abad ke-8. Dan lalu bukti arkeologinya apa? Arkeologi keramik. Nih, archaeology site of Chinese ceramics. Abad ke-8 sampai 10. Di jalur perdagangan tadi itu bahkan sampai Indonesia ada. Tapi di sini nggak ada, Pak. Di Mekah ini nggak ada apa-apa. Tidak ada peradaban. Bahkan sampai Kekaisaran Umayyah. Ya, lalu orang nanya, oh ini bentuk keramiknya seperti apa? Ada bentuk itu keramiknya. Coba, alat biasa kan kalau ada peradaban tuh ada alat tukar uang gitu kan. Nah itu kira-kira itu juga. Nah, kalau keramiknya pun Pak ya, yang diteliti oleh mereka ini, yang dicari itu ada gambarnya Pak, seperti ini. Bahkan kalau dari sejarah ya, kalau dari alat tukar uang, kenapa itu penting Pak? Kita tahu alat tukar uang karena itu bentuk satu kerajaan itu memproklamirkan kedaulatannya. Kalau orang Indonesia waktu dulu kan memproklamirkannya itu dengan naskah proklamasi dan diumumkan. Nah, kalau zaman dulu itu Pak, dengan mata uangnya, dengan koinnya. Nah itu, kalau kita lihat Pak, nah ini baiklah kalau kita bicara sejarah Pak, bahkan kita tahu Pak, bagaimana berdirinya, siapa yang berperang saat itu abad ke-7. Coba ya saya jelaskan ke Bapak ya. Jadi Pak, abad ke-7 itu, awal abad ke-7, abad ke-6 sampai ke-7, ini 602. Yang berperang itu Pak, Romawi Timur, Bizantin, dan Persia. Kerajaan kekhalifahan Arab ini belum ada, ini tahun 602 Pak. Lalu saat mereka berperang, Bapak lihat ya, tahun 622, ini Kaisar Heraklius menang perang di Konstantinopel melawan Persia. Jadi daerah yang tadinya dikuasai oleh Persia ini Pak, ada gap, ada kehilangan, ada gap of power. Jadi ada gap kekuasaan. Sama seperti waktu Indonesia mau merdeka, Amerika berperang dengan Jepang. Karena dua kota itu, Hiroshima, Nagasaki, diserang, itu meledak itu dua kota itu kan, Jepang mundur kan. Nah ini mirip yang terjadi, Persia mundur Pak. Lalu yang ini, yang biru-biru putih ini adalah daerah di mana yang tadinya sempat oleh Persia, mereka mundur. Nah ini orang Arab ini, Saracen ini, sejarah dicatat Saracen ya sebutannya, kaum barbar ini memerdekakan diri.
Bapak lihat tahunnya 622. Jadi 622 itu bukan masalah hijrah dari Mekah ke Medina, bukan itu. Tapi sebenarnya kemerdekaan diproklamasikan oleh orang-orang Saracen ini. Mereka berdaulat menjadi kekhalifahan baru. Nah, seperti kata Sis Agatha, ditunjukkannya dengan apa, Pak? Dengan mata uang. Saya kasih lihat, Pak, ya. Nah, ini saat mereka mulai memerdekakan diri, ya, berdaulat 622. Bapak lihat koin yang mereka tunjukkan bahwa mereka sekarang yang memerintah seperti apa, Pak? Koinnya seperti ini, Pak. Penuh dengan lambang kekristenan, salib, Pak. Jadi zaman itu, Pak, jujur kalau kita mau menggunakan data sejarah, ya, karena seperti ini koinnya. Dan koin ini bentuk cara mereka memproklamasikan kedaulatannya oleh orang Arab. Dan saat itu Mekah belum ada, Pak. Ini semua terjadi di utara. Jadi ini sekali lagi, Pak, kalau dari sejarah, ya, salah persepsi orang-orang kebanyakan, ya, Indonesia atau dimanapun yang tidak melihat sejarah, ya. Mereka melihat semuanya itu Arab. Arab itu seperti satu suku aja dan satu bangsa saja gitu. Padahal, Pak, kerajaannya tuh banyak, Pak. Yang disebut Saracen itu daerah utara di Hijaz, Mekah tuh belum ada, kosong, Pak. Di Yaman ada kerajaan, di atas ada kerajaan Lakhmid dan Ghassanid, Sasanian, Bizantin. Jadi Arab itu luas dan bukan berarti semua Jazirah Arab itu hanya satu Arab, enggak, macam-macam, Pak. Ada Lakhmid, Ghassanid, ini daerah Hijaz, Mekahnya belum ada. Yaman juga ada kerajaan. Ethiopia ini Kristen nih, kerajaan Kristen Aksum. Jadi kalau kita belajar sejarah, Pak, Mekahnya saja tidak ada. Lalu kerajaan Arab itu di utara, bukan di sini. Karena kan tidak mungkin, Pak Mujiono, kalau sesuatu yang tidak sesuai kenyataan itu kan ujungnya hoax, Pak. Masa kita harus percaya dengan yang sesuatu yang seperti itu gitu, Pak. Coba gimana tanggapannya, Pak Mujiono? Ya, jadi itulah mungkin bagi saya adalah pembelajaran, ya. Jadi dengan adanya penjelasan ini, ya, jadi sebagai referensi saya, ya, untuk belajar lebih lanjut, ya. Jadi mungkin dari studi-studi Islam nanti juga akan saya pelajari, dari studi-studi dari yang lain juga akan kami pelajari, sehingga nanti saya bisa sebagai khasanah pengetahuan, ya. Jadi memang kita harus banyak belajar, ya. Jadi kita tidak harus menerima apa adanya, kita harus pelajari semuanya. Ya, kelemahan di kita ini kan belajarnya ini kurang, ya. Jadi sehingga itu iman buta karena tidak didukung oleh dokumen-dokumen, sejarah-sejarah, kemudian teologi, ya, tentang Islam itu sendiri, ya. Ya mungkin karena kelemahannya itu, ya. Jadi kita orang-orang Islam terutama di Indonesia itu belum paham terhadap kitab sucinya, sehingga dia juga tidak paham siapa Tuhannya. Itu umumnya, iya, tapi seperti itu. Saya begini, Pak, saya bukan maksudnya tentang paham kitab sucinya atau tidak. Tapi ini kan semua sesuatu yang di luar kitab suci, Pak. Ya, misalnya jadi seperti sejarah, tadi, makanya sejarah yang mendukung kitab suci itu kan juga perlu kita ketahui, ya, apakah memang benar kejadiannya seperti itu atau bagaimana. Atau kitab suci itu kadang isinya suatu cerita atau mungkin dongeng yang mau diambil adalah sisi filosofinya, mungkin kan juga bisa ya, saya bukan seperti itu, Pak. Maksud saya gini, banyak nilai-nilai yang tidak sesuai moral saya pribadi, tapi saya percaya pasti ada juga kebaikannya, ya. Itu pasti ada, ya. Cuma
Ya. Maksud saya terlepas dari itu Pak, maksudnya kan dari daerah Hijaz, Mekah di sini kemudian menyebar. Itu kan jadinya semua tidak sesuai Pak. Ya. Karena begini Pak, kenapa? Karena peperangan antara Bizantin dan Persia itu Pak, Sasanian, itu besar Pak, tercatat sejarah. Bahkan Pak ya, saya sampaikan bahkan tadi itu data peperangan ya, politik, geopolitik dan lain sebagainya. Ini saya kasih tunjukkan ke Bapak lagi, bukan cuma arkeologi. Bahkan ini ada satu data saya percaya itu bahwa dari aspek sejarah seperti ini itu memang tidak mendukung keberadaan misalnya keberadaan kota Mekah dan lain-lainnya ya. Jadi saya Pak. akui ya ini kesimpulan aja mungkin terakhir ya bahwa umat Islam ya terutama di Indonesia itu kurang paham terhadap agamanya. Itu saya akui. Kenapa? Kalau kita lihat naik di roomnya Agatha ini, ya mereka pasti akan KO semua karena dia tidak paham isi Al-Qur'annya, tidak paham isi hadisnya, ya sehingga mereka pasti KO didebat oleh Kak Agatha. Nah, saya melihat room ini adalah sebagai proses pembelajaran. Oh, ya jadi banyak hal memang yang tidak saya tahu setelah dikupas di sini. Oh ternyata ada ya. Iya Pak, maksudnya seperti ini. Ada. Enggak, saya dari tadi kan tidak menyentuh sama sekali Pak, satupun ayat Quran maupun hadis. Maksud saya begini Pak, misalnya ini ya, pandemi COVID-19 kemarin, kita semua mengalami pandemi. Lalu kita tahu misalnya sebaran, itu ada datanya, misalnya pandemi di Arab sana. Di sejarah Islam ya, bukan Pak, didukung oleh data dan fakta ya, sehingga akan ya menjadi kelemahan ya, sehingga sulit untuk bisa dipertahankan di kancah-kancah perdebatan. Iya, maksudnya begini Pak, saya jujur Pak, kalau berdebat teman-teman Kristen yang lain tahu saya orang paling nggak bisa berdebat, sulit Pak. Saya tidak pandai untuk framing ataupun keras-kerasan suara. Saya cuma, bagi saya secara jujur aja Pak, kita melihat data. Misalnya ini data pandemi kemarin. Nah ini misalnya kita tahu sebarannya seperti apa karena ada tercatat yang meninggal. Nah di dalam sejarah Pak, pandemi yang pertama kali dicatat itu Justinian Plague tahun segini Pak, abad ke-6. Ini data tentang pandemi. Jadi orang biologi itu tahu Justinian Plague itu sampai 50 juta yang meninggal sebesar itu di Timur Tengah Pak, di Konstantinopel, Bizantin, Persia dan lain sebagainya. Nah ini Pak, kalau dilihat kembali datanya, bahkan ini dicatat di prasasti di Yaman. Prasasti di Yaman, Raja Abraha. Di Sirah juga tertulis Pak, waktu itu ketika Halimah ya, ibu persusuannya Baginda ingin mengambilnya, dia takut akan pandemi di kota Mekah. Nah, kalau dilihat data pandemi di Yaman pun tercatat ada prasastinya. Tapi kalau kita lihat datanya, ini yang membuat justru bukan orang agamawan Pak. Ini jurnal ilmiah mikrobiologi. Jadi ini orang-orang biologi, bukan apologet, bukan pendebat agama atau apapun. Ini data seperti itu. Lalu Bapak lihat kembali Pak, tidak ada sama sekali Pak yang meninggal atau apapun tercatat aktivitas peradaban di sini. Karena memang abad ke-6 tuh nggak ada orangnya. Dan ini juga bukan cuma paper ini, didukung oleh ada orang melakukan tesis khusus Pak. Orang melakukan studi doktoral khusus tentang bakteri atau penyebab pandemi tadi, Yersinia pestis itu. Lalu di dalam tesisnya ada juga sebarannya. Seperti apa sebarannya? Seperti ini Pak, peta sebarannya. Di Afrika ada, di atas ada, Sasanian ada, di Yaman ada, di sini kosong karena ini padang gurun, nggak ada kehidupan Pak. Ini sudah bukan data perdagangan. Tadi kita sudah lihat data perdagangan.
lalu kita sudah lihat data arkeologi, lalu kita lihat berdirinya kekhalifahan, lalu kita lihat sekarang data pandemi. Maksudnya harus ya saya tertarik karena saya lihat Bapak baik dan cukup terbuka gitu Pak. Jadi coba saya nggak sentuh Pak satupun ayat-ayat Alkitab Bapak gitu, ayat-ayat Quran atau apapun. Ya. Kalau saya mau, kalaupun saya mau Pak Mujiono, sebenarnya ada satu yang teman-teman Muslim bisa cek sendiri secara pribadi, nggak harus jadi ahli sejarah atau apapun. Ya, jadi sekarang kan sudah era teknologi informasi, apapun bisa diakses ya. Jadi sejarah pun sudah bisa diakses ya. Jadi saya kira itu aja dulu Pak Jono. Oh iya, ya. Makasih banyak Pak Mujiono ya. Terima kasih juga untuk Agatha ya. Jadi dengan adanya room ini saya ngambil sisi positifnya ya, jadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi untuk yang mungkin sedang menonton room ini ya, jadi semua itu kita jadikan sebagai pembelajaran bagi yang Islam, yang Kristen atau mungkin yang lain ya, bahwa semua ini menjadi pembelajaran kita ya. Jadi sisi positifnya saja yang kita ambil ya, hal-hal negatif ya kita buang jauh-jauh ya. Jangan sampai sentimen agama ini merusak kesatuan dan persatuan kita, terutama yang di Indonesia. Saya kira itu Agatha, terima kasih. Mungkin ya, nanti makasih, Pak. Besok atau Siap Pak Mulyono, terima kasih. ya, terima kasih kembali.